Saya akan menjelaskan tentang landasan kognitif menurut Jerome Bruner. Kognitivisme adalah aliran dalam psikologi pendidikan yang memandang bahwa belajar melibatkan pengolahan informasi secara internal, bukan hanya reaksi terhadap rangsangan eksternal. Pikiran bekerja seperti sistem informasi, yaitu memiliki kemampuan untuk mengkode, kemudian mengorganisasi dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Bruner mengambil posisi kuat dalam aliran ini, menekankan bahwa belajar terjadi ketika seseorang berhasil menemukan hubungan logis dari suatu informasi, bukan sekedar menghafalnya. Kemudian pandangan Bruner tentang belajar. Menurut Bruner, belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun ide-ide baru berdasarkan pengetahuan mereka saat ini. Artinya, manusia tidak belajar dengan cara menerima, tetapi dengan mengkonstruksi. Mereka memaknai, menafsirkan, lalu menyesuaikan struktur pengetahuan mereka sendiri. Bruner percaya bahwa setiap anak, bahkan sejak dini, memiliki kapasitas berpikir. Yang membedakan hasil belajar bukanlah kemampuan anak semata, tetapi cara informasi disajikan dan bagaimana otak diberi kesempatan untuk berproses secara mental. Kemudian, proses mental menurut Bruner. Yang pertama, mengkode. Otak menyerap informasi dari lingkungan melalui pengalaman indrawi dan mulai membentuk makna awal. Kemudian yang kedua, transforming atau mentransformasi. Informasi yang sudah masuk tidak diterima begitu saja, tetapi diolah, dibandingkan, dikategorikan, dan dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, storing atau menyimpan. Hasil transformasi disimpan dalam struktur kognitif dalam bentuk skema, citra mental, atau simbol bahasa. Yang terakhir, memanggil kembali. Dalam situasi baru, otak memanggil kembali pengetahuan untuk diterapkan atau dimodifikasi, yang menunjukkan bahwa belajar melahirkan adaptasi kognitif. Menurut Bruner, bagian terpenting dari belajar bukan saat menerima informasi, tetapi saat informasi diolah secara mental. Ini adalah momen terbentuknya pemahaman sejati. Proses representasi mental. Representasi makna cara otak bekerja enaktif. Pengetahuan disimpan dalam bentuk tindakan fisik. Belajar terjadi melalui gerakan langsung tanpa simbol atau gambar. Visual. Pengetahuan disimpan dalam gambar mental atau imajinasi visual. Otak mulai menciptakan representasi visual sebagai citra ingatan. Bahasa atau abstraksi. Pengetahuan direpresentasikan melalui bahasa, angka, rumus, konsep abstrak. Anak mampu berpikir tanpa bantuan objek atau gambar. Menggunakan pemikiran abstrak. Jika guru langsung memberikan simbol seperti rumus atau definisi tanpa melalui enaktif dan ikonik, maka anak hanya akan menghafal, bukan memahami. Implikasi teori. Kurikulum seharusnya bersifat spiral, artinya konsep boleh diulang tetapi dengan tingkat kedalaman yang meningkat sesuai perkembangan mental. Yang pertama, belajar harus menstimulasi rasa ingin tahu, bukan hanya menyajikan informasi. Yang kedua, aktivitas pembelajaran efektif jika dimulai dari konkret, visual, kemudian simbolik, mengikuti struktur mental otak. Ketiga, guru sebaiknya mengajukan pertanyaan reflektif dan menantang otak berpikir, bukan memberi kesimpulan di awal. Proses representasi mental. Representasi makna cara otak bekerja enaktif. Pengetahuan disimpan dalam bentuk tindakan fisik. Belajar terjadi melalui gerakan langsung tanpa simbol atau gambar. Visual. Pengetahuan disimpan dalam gambar mental atau imajinasi visual. Otak mulai menciptakan representasi visual sebagai citra ingatan. Bahasa atau abstraksi. Pengetahuan direpresentasikan melalui bahasa, angka, rumus,
konsep abstrak. Anak mampu berpikir tanpa bantuan objek atau gambar. Menggunakan pemikiran abstrak. Jika guru langsung memberikan simbol seperti rumus atau definisi tanpa melalui enaktif dan ikonik, maka anak hanya akan menghafal, bukan memahami. Kesimpulannya, teori Jerome Bruner menegaskan bahwa proses mental adalah inti dari belajar. Pikiran manusia aktif mengkode, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali informasi melalui mekanisme kognitif yang kompleks. Dengan memahami tahapan representasi mental, enaktif, ikonik, simbolik, dan menerapkan discovery learning, pendidikan akan bergerak dari sekedar transfer informasi menuju pembangunan struktur berpikir yang bermakna.